نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ikhwani wa akhwati jamaah masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah atas kesehatan, keimanan, atas kecondongan hati untuk memulai hari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita bersama beberapa ayat yang penuh berkah untuk mengingatkan kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kerdilnya manusia di depan Allah dan kekuasaannya. Kita bicara tentang satu ayat yang berbicara yang membahas kekuasaan secara umum, kekuasaan secara khusus, dan kepemilikan secara umum. Kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-26. Saya bacakan ayat 26 dan 27 sebab ada kaitan yang kuat tentang bagaimana harmoni ayat-ayat Al-Quran ketika bicara topik tertentu lalu dikaitkan dengan ayat setelah atau sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Saudara, Nabi diperintahkan oleh Allah pada ayat ini untuk mengatakan, katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulki, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan, merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam di dalam siang dan memasukkan siang di dalam malam. Engkau yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Katakan ya Muhammad, seluruh perintah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya juga perintah kepada orang-orang yang beriman. Apa yang diperintahkan oleh Allah di sini? Untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan Allahumma malikal mulk. Ini satu tauhid yang agung sekali. Kata Allahumma itu memiliki keunikan tentang lafzul jalalah, di mana panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala digantikan dari ya Allah menjadi Allahumma. Itu khusus untuk Allah saja. Maka kata lain
tidak menerima perubahan itu. Kita memanggil makhluk, ya Muhammad, ya Umar, ya Ali. Tapi Allah Subhanahu wa taala dapat dipanggil ya Allah menjadi Allahumma. Sebagaimana sumpah Allah bersumpah demi makhluk-makhluk menggunakan alat sumpah wad-duha, wal fajr, wal asri. Tapi ada alat sumpah yang hanya digunakan untuk nama Allah, yaitu ta. Jadi tallahi hanya untuk Allah. Tidak bisa masuk kepada kata-kata lain. Hanya lafzul jalalah yang menerima huruf ta. Ada kucing sama itu. Yang menerima huruf ta. Tallahi, enggak apa-apa. Ya Allah, Engkau yang memiliki. Ini kucing masjidnya. Malikal mulk, yang memiliki kekuasaan. Kalau kita perhatikan kata mim, lam, dan kaf, itu ada milkun, ada mulkun. Milk artinya memiliki sebagian benda. Mulk artinya yang berkuasa atas kepemilikan. Seseorang memiliki baju, memiliki buku, memiliki handphone, itu disebut malik, yang memiliki, dari kata milk. Tapi seseorang yang berkuasa atas pemilik benda-benda tadi disebut mulk. Saya memiliki handphone ini, maka saya disebut Malik Al-Jawwal, yang memiliki Al-Jawwal. Tapi saya terbatas dalam penggunaan gadget ini, sebab ada aturan di negara tentang aturan-aturan penggunaan gadget. Pemilik aturan itu adalah pemilik kekuasaan di atas saya, maka dia adalah Malik. Ini beda Malik dan Malik. Di ayat ini Allah berkata Allah adalah pemilik. Al-Mulk berarti Malik, di atasnya ada Malik, di atasnya ada Malikul Mulk. Jangan pernah beranggapan bahwa ada seseorang yang dapat melakukan sesuatu karena kekuasaannya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melakukan sesuatu dalam koridor kekuasaan dan kekuatannya itu atas izin Allah. Termasuk kezaliman, Ustaz. Termasuk kezaliman. Tapi Allah maksudnya mengizinkan seseorang melakukan itu bukan selalu berarti meridhoinya. Orang, perhatikan, Raja Mesir ketika berjumpa dengan Sarah kan dipanggil, ditangkap oleh pengawal raja itu. Lalu sang raja ingin menyentuh Sarah, berbuat buruk kepada Sarah, tapi kemudian tangannya menjadi lemah, tidak memiliki daya. Dia coba dengan tangan kirinya, tiba-tiba tangan kirinya juga menjadi lemah.
tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada banyak kejadian di muka bumi ini, seorang memerkosa atau mencuri atau membunuh, melakukan kejahatan-kejahatan atas izin Allah, Tidak mungkin seseorang dapat melakukan sesuatu kalau Allah tidak izinkan itu terjadi. Tapi atas izin Allah itu bukan berarti Allah ridha dengan benda itu. Allah ridha dengan kejadian itu. Jadi jangan pula menisbatkan nanti seseorang yang berkuasa memiliki kekuatan dan menggunakan kekuatan dari kekuasaannya itu untuk berlaku otoriter, semena-mena, berbuat zalim, berada di dalam keridhaan Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ini makna Malikul Mulk. Baik. Ayat ini ada beberapa penjelasan tentang asbabun nuzulnya. Ada yang berkata dia turun ketika Nabi SAW dapat membebaskan kota Mekah. Nabi berkata, Nabi menjanjikan kepada umatnya bahwa kamu juga akan berkuasa atas Romawi dan Persia. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi menertawakan itu. Bagaimana mungkin Muhammad bermimpi memiliki Persia dan Romawi? Karena dia sudah dapat menguasai Mekah dan Madinah saja. Maka turunlah ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Semuanya di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang berkuasa di atas muka bumi ini itu terjadi atas izin Allah, tapi tidak bermaksud, tidak selalu bermakna dia di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang memperoleh kekuasaan, nanti disebutkan di sini, tu'til mulka. Dia memberikan kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan. Apakah itu berarti Allah ridha dengan seseorang itu? Tidak. Cuma Allah mengatakan kalau Allah tidak berkehendak, apapun usaha kamu tidak mungkin dapatkan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang air, memberikan seseorang makanan, tapi bisa jadi seseorang itu memilih cara yang buruk dalam memperolehnya. Seseorang sudah dicatat bahwa dia dapat rezeki segelas air. Siapa yang memberi air itu? Allah. Tapi mungkin tidak seseorang mendapatkan air itu dengan jalan mencuri. Mungkin. Lalu dia berhasil mencuri air itu. Dia dapat air itu karena Allah izinkan. Tapi bukan berarti Allah ridhoi itu. Ini saya sampaikan agar kita siap-siap nanti untuk faham bahwa jika ada seseorang yang naik ke tampuk kekuasaan, itu tidak bermakna Allah selalu ridho dengan dia. Tetapi ayat ini ingin mengatakan bahwa kamu jangan sombong ketika berpuasa. Sebab itu semua dari Allah. Maka seharusnya kamu mengambilnya dengan cara yang benar. Sebab seseorang naik ke tampuk kekuasaan, kadang melalui jalur yang konstitusional, kadang melalui penipuan, kadang melanggar etika, kadang melalui revolusi perdana. Tapi kamu harus ingat bahwa di atas kekuasaanmu itu ada pemiliknya, Malikal Mulk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW riwayat muttafaqun alaih. Yatwillah as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuha biyadihi wa yaqul thumma yaqul ana al-malik
Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Wa yaqwillahu wa yaqwil arda biyadihil yusra, ya. Wa yaqwil arda bishimalihi thumma yaqulu anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Pada hari kiamat nanti Allah melipat langit, menggulung langit, lalu mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu berkata, akulah raja yang sebenarnya. Mana yang perkasa, mana yang angkuh selama ini. Lalu Allah melipat bumi dengan tangan kirinya, lalu berkata, lalu mengambilnya. Lalu Allah melipat bumi dan mengambilnya dengan tangan kirinya, lalu berkata, akulah raja yang sebenarnya. Mana yang berkuasa, mana yang angkuh dan sombong, mana mereka-mereka yang angkuh dan sombong. Bahwa Allah lah miliknya. Ini adalah cara kita ketika diberikan kekuasaan, baik dalam unit-unit terkecil. Jangan menzalimi, jangan merasa kuat, karena kamu harus ingat dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu surah, ya. Karena itu setelah ayat tentang kekuasaan ini, Allah menyebut tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Dia yang memasukkan malam dalam siang dan memasukkan siang di dalam malam. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kamu jangan sombong ketika kamu memiliki kekuasaan. Kalau saya bilang kekuasaan itu bukan cuma pilpres, bukan ya. Tapi kekuasaan. Kita di rumah, kita di dalam kehidupan sosial, di dalam perusahaan, di dalam kehidupan masyarakat. Semuanya itu masuk al-mulka tadi. Masuk dalam kekuasaan itu. Maka kita mesti ingat, ketika diberikan kekuasaan sekecil apapun, sebesar apapun, maka di atas itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini, berkuasa sendiri. Perhatikan Allah menyebutkan dalam surat At-Tariq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib, dan seterusnya. 7 ayat pertama di dalam surat At-Tariq ini, Allah isinya ada di ayat keempat, bahwa setiap jiwa itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz itu bermakna menjaga. Apakah dia menjaga untuk melindungi atau menjaga dalam arti mengawasi? Kalau di ayat ini berkata in kullu nafsin lamma laha hafiz, itu menjaga untuk melindungi, untuk merawat. Tapi kalau berkata 'alaiha hafiz, itu berarti menjaga untuk mengawasi. Gerak-gerikmu semua dilihat oleh Allah. Tapi Allah waktu mengatakan itu, di ayat ini diapit oleh sebelumnya ayat-ayat yang berbicara tentang kekuasaan Allah. Ayat setelahnya bicara tentang kelemahan manusia. Gak apa-apa begini ya. Bicara tentang kelemahan manusia. Saudara, Allah bicara tentang langit, tentang bintang, untuk kemudian mengingatkan kita, kamu itu tidak ada apa-apanya. Allah dapat menjagamu, melihat dan mengawasimu, sebagaimana Allah mengawasi alam semesta. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi bintang yang bergemuruh suaranya.
At-Tariq itu diartikan dalam terjemahan Kementerian Agama itu yang datang di malam hari. Tapi Tariq juga bermakna mengetuk. Talaqal bab itu mengetuk pintu, melahirkan suara. Seorang yang berjalan menghentakkan kakinya sampai terdengar berarti talaqat tariq. Dia mengetuk, ada suara. Dan para ilmuwan antariksa memang menemukan jenis bintang yang dapat mengeluarkan suara bergumul di ruang angkasa itu. Allah bersumpah demi langit sebagai ruang wassama, space, wattariq, dan benda-benda langit. Cahaya, jaraknya, subhanallah. Betapa besarnya Allah. Seseorang yang memiliki, yang diberikan kekuasaan kepadanya, tidak boleh sama sekali dia merasa dirinya itu kuat lalu bertindak semena-mena, lalu berbuat zalim, lalu melanggar aturan-aturan karena merasa bahwa kesempatan aku sedang berkuasa. Kamu mesti lihat kekuasaan Allah. Benda langit yang paling dekat dengan bumi saja, bulan, saudara. Jarak bulan dengan matahari itu kan jarak paling dekatnya saja sekitar 363.000 km. Perjalanan cahaya itu sekitar 330.000 km per detik. Jadi bulan dapat mengantarkan cahayanya ke bumi itu cuma butuh waktu 1,3 detik. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh manusia dengan teknologi paling canggih? Proyek Apollo dulu sampai ke bulan butuh waktu 3 hari dengan kecepatan 40.000 km per jam. 40.000 km per jam. Itu pun harus menghabiskan dana $24 triliun dalam setiap jam perjalanan. Tapi Allah memiliki benda-benda langit, bintang paling jauh yang dilihat oleh manusia pada hari ini. Ya, ada yang mencapai 4 juta tahun perjalanan cahaya. Berapa jauh itu dan berapa besar itu? Lalu mengapa ada manusia yang kemudian diberikan, dititipkan kekuasaan sedikit saja dalam kehidupan, lalu dia bertindak semena-mena? Katakan ya Muhammad, Allahumma malikal mulk. Allah lah pemilik segalanya. Termasuk apa yang sekarang, ya, kekuasaan, kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'til mulka man tasha. Engkau mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Tu'til mulka berarti Allah lah yang memberi. Tapi kata tanzi'ul mulk, mencabut kekuasaan, an-naza' itu berarti mencabut sesuatu dengan cepat dan paksa. Untuk mengingatkan kepada kita dua hal. Ketika kamu berkuasa, kapanpun kamu bisa jatuh. Dan ketika seseorang berkuasa, yang kedua, ketika seseorang berkuasa, seseorang biasanya tidak mau melepaskan kekuasaannya, maka harus dicabut. Jadi tanzi'ul mulk ada makna dipaksa, ada makna dengan cepat. Sebab orang kalau sudah berkuasa, itu tidak mau melepaskan jabatannya, tidak mau melepaskan kekuasaannya. Selalu dia berusaha untuk mempertahankan itu. Tapi Allah berkata wa tanzi'ul mulka
mimman tasha. Allah mencabut ya secara cepat dengan paksa kekuasaan dari orang-orang yang engkau inginkan. Ini juga diperintahkan Allah kepada Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik karena mereka berkata, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata, kenapa Quran ini tidak Allah turunkan kepada laki-laki yang paling mulia, yang paling agung di dua kota, yaitu Mekah dan Taif. Mereka menyebutkan Al-Mughirah yang ada di Mekah dan satu lagi yang ada di Taif, Amru atau siapa itu, saya lupa. Tapi Allah berkata, apakah mereka ayahsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka mencoba membagi-bagi rahmat Tuhan? Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu makna tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Baik. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di dalam ayat ini terdapat 4 kata kerja. Memberi kekuasaan, mencabut kekuasaan, memuliakan, dan menghinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kata kerja itu selalu mengingatkan bahwa kata kerja itu dilakukan oleh Allah sesuai dengan kemauan Dia. Tidak ada campur tangan makhluk. Bahwa segala sesuatu karena aku ingin lakukan itu. Jika semua pekerjaan itu dilakukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah harus mengulangnya dalam setiap kata? Allah tidak berkata di akhir langsung tu'til mulka wa tanzi'ul mulka wa tu'izzu wa tuzillu man tasha. Paham? Engkau memberi kekuasaan dan mencabut kekuasaan dan memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang atas siapa yang engkau kehendaki. Atau minimal Allah cukup mengatakan 2 kali saja. Sebab selama ini manusia selalu berpikir bahwa seseorang yang diberikan kekuasaan berarti dimuliakan, seseorang yang diambil kekuasaan berarti dihinakan. Maka ayat itu bisa berbunyi, tu'til mulka wa tu'izzu man tasha wa tanzi'ul mulka wa tuzillu man tasha. Engkau memberikan kekuasaan dan memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dan menghinakan seseorang sesuai dengan yang engkau kehendaki. Tapi semua kata kerja di sini berjalan secara independen untuk menunjukkan bahwa seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah tidak otomatis berarti Allah memuliakan dia. Seseorang yang diambil kekuasaan darinya tidak otomatis Allah menghinakan dia. Ada seseorang yang justru diberikan kekuasaan, justru itu adalah cara Allah menghinakan dia. Di mana kekuasaan itu nanti menjerumuskannya kepada korupsi, menjerumuskan dia kepada kebodohan-kebodohan, menjerumuskan dia kepada kehinaan-kehinaan. Begitu juga kadang Allah tidak berikan seseorang kekuasaan tertentu agar dia selamat, tetap terjaga muruahnya, tetap terjaga kehormatan dirinya, tetap terjaga kemuliaan. Jadi
Yang Allah berikan kekuasaan bukan berarti Allah sayang dan memuliakan orang itu, tidak. Baik. Lalu kemudian yang menarik di ayat ini Allah tutup dengan kata biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan-kebaikan. Allah tidak berkata biyadikal khair wasyarr, di tanganmu lah kebaikan dan keburukan. Tapi Allah sebutkan di tanganmu lah kebaikan. Padahal semua terjadi di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala sesuatu yang terjadi pasti kebaikan bagi manusia. Jadi kekalahan di Uhud, kekalahan di perang Uhud adalah sesuatu yang di mata manusia buruk, tapi tidak itu baik, kata Allah. Wa ma asabaka yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu. Dan musibah yang menimpamu pada saat bertemu dua pasukan di perang Uhud itu terjadi atas izin Allah untuk mengungkapkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Ini berguna litasfiyah, untuk memfilter dalam barisan perjuangan kaum muslimin siapa yang benar-benar berjuang untuk Allah dan siapa yang menumpang ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya. Ini cara Allah menjaga perjuangan kaum muslimin jangka panjang. Maka dibuka oleh Allah pada saat perang Uhud. Justru musibah yang terjadi pada saat perang Uhud itu membuat orang-orang munafik kemudian berani menampakkan diri mereka. Mereka mengolok-olok, menyoraki kekalahan dalam tanda petik kaum muslimin dari orang-orang musyrik. Jumlah korban kaum muslimin ketika itu 70 orang, dari musyrik cuma 22 orang. Mereka berani menampakkan diri mereka. Allah tahu siapa yang munafik. Rasulullah juga tahu, diberikan oleh Allah wahyu siapa yang munafik. Tapi Allah ingin umat Islam tahu sampai hari kiamat mana ciri-ciri orang munafik, bagaimana perilaku mereka dalam perjuangan. Maka itu juga kebaikan bagi umat manusia. Maka biyadikal khair menunjukkan apapun yang berlaku, kamu dipimpin oleh orang yang adil atau orang yang zalim, pasti ada kebaikan di situ. Kita belum siap, kita belum solid, kita belum cerdas, kita belum berjamaah dengan baik, kita belum, itu harus dievaluasi semua. Ketika memang kekuasaan di tangan pihak-pihak yang menzalimi kaum muslimin, menzalimi umat, menzalimi rakyat, ya berarti ada harus diperbaiki muhasabah ke dalam diri kita. Justru kalau diberikan Allah pada saat itu kita belum siap dan kita menjadi lengah, kita menjadi lemah, dan itu justru berakibat buruk jangka panjang dalam kehidupan kita. Jadi adanya Fir'aun yang membuat kebijakan laki-laki harus dibunuh, perempuan dibiarkan hidup dari Bani Israel, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Sebab biyadikal khair, di tangan engkaulah kebaikan-kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, yang juga perlu diperhatikan ketika bicara tentang kekuasaan ini adalah bagaimana imbasnya pada hari kiamat nanti. Segala sesuatu yang berlaku di atas dunia ini, termasuk muamalah-muamalah, maka dia diminta pertanggungjawaban di akhiratnya nanti. Seseorang yang berkuasa, bagaimana dia menggunakan kekuasaan itu pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pedagang juga begitu. Aktivitas berdagangnya di dunia itu berimbas nanti nasibnya di akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada'i was-siddiqin."
wa ma'an nabiyyin was-siddiqin wal-syuhada. Seorang pedagang yang jujur, yang amanah itu nanti bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada pada hari kiamat nanti. Jadi jangan menganggap aktivitas berbisnis itu kecil, ya, efeknya dalam nasib di akhirat seseorang, tidak. Bagaimana manusia menuntut ilmu, bagaimana manusia memerintah, bagaimana manusia berbisnis atau mendidik juga begitu. Ya, man kana lahu salasu banat, kata Nabi, siapa yang punya 3 orang anak perempuan, fayu'addibuhunna wa ya'wihinna wa yarhamuhunna, mendidiknya, menyayanginya, mengasuhnya, wajabat lahul jannah. Dia menjadi syarat seseorang itu dapat masuk surga. Ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk surga karena dia mendidik anak perempuannya itu dengan benar. Jadi segala sesuatu harus kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan melihatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhirat. Ini ayat 26 di dalam surat Al-Imran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Kita bisa diskusi dan tanya jawab insyaallah. Silakan bagi Bapak yang ingin bertanya. Bismillah. Ustaz, bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa depan adalah sesuatu yang gaib, hanya Allah saja yang mengetahuinya dan berkenan. Kemudian konteksnya dengan kondisi kita saat ini, di mana beberapa hari ke depan kita akan memilih pemimpin. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa tidak perlu kita ikut terlibat dalam memilih karena memang Allah sudah tentukan siapa yang akan terpilih. Itu gimana Ustaz? Orang itu kerja apa di rumah saja tiap hari? Ada, cuman mereka tidak terlibat untuk ikut memilih dengan alasan. Oh enggak, dia setiap harinya itu makan dari mana dia? Kerja atau di rumah saja dia? Makanannya datang sendiri. Tentunya bekerja. Bekerja ya. Suruh dia nggak usah kerja, karena sudah ditentukan Allah juga rezeki. Ya. Jadi dia kalau tidak bekerja di rumah terus, rezekinya tetap dia dapatkan, karena itu janji Allah. Dia akan jawab apa nanti? Kita wajib berikhtiar, wajib berusaha, mencari rezeki itu wajib. Begitu juga dalam ikhtiar memilih pemimpin yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang hasil, kita bicara wilayah Allah. Tapi manusia itu diminta pertanggungjawaban dalam prosesnya. Kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kita harus amar ma'ruf nahi munkar? Kalau memang sesuatu itu terjadi, ya terjadi. Tapi kita diminta untuk nahi munkar, mencegah kemungkaran itu, karena ada kewajiban di situ. Kenapa kita diminta tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, sementara hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak penting memastikan orang itu dapat hidayah atau tidak. Yang penting adalah kamu menjalankan perintah untuk tawassi bil haqq, tawassi bis sabr. Begitu juga dalam memilih pemimpin. Ya, ada kewajiban untuk memilih. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pergi ke Saqifah Bani Sa'idah ketika orang-orang Ansar berkumpul untuk berbaiat kepada Sa'ad bin Ubadah? Kalau memang Allah sudah catat bahwa yang jadi khalifah adalah Abu Bakar, gak usah berusaha lagi Abu Bakar. Abu Bakar bukan berusaha untuk dia jadi pemimpin ya. Tapi Abu Bakar mencoba mengingatkan bahwa Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa pemimpin itu harus dari Quraisy. La yuslihu hadzal amr illa li Quraisy. Dalam urusan kepemimpinan tidak ada yang bisa kecuali Quraisy. Itu yang disampaikan Abu Bakar kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya Abu Ubadah, kamu mendengar Nabi ketika berkata itu dan engkau waktu itu duduk, kata Abu Bakar. Sampai Sa'ad bin Ubadah berkata, sadaqta, benar engkau. Minnal wuzara wa minkumul umara.
Kalau begitu dari kami yang membantu jadi wazir, jadi menteri, kami yang membantu menopang itu. Tapi pemerintahan itu dari kalian orang-orang Quraisy. Kita itu cuma akan dihisap proses-proses kita. Kita berpihak kemana? Kita memilih siapa? Loyalitas kita itu kemana? Itu yang paling penting. Begitu juga kita dalam berdakwah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah kepada Nabi. Engkau gak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai Muhammad. Tapi Nabi terus berdakwah kepada pamannya sampai detik terakhir. Allah yang memerintahkan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun adalah Allah yang tahu sampai mati Fir'aun tidak mungkin dapat hidayah. Apakah Allah memerintah Musa melakukan sesuatu yang sia-sia? Ngapain Allah suruh Musa untuk berdakwah? Sementara Allah sudah tahu bahwa Fir'aun sampai akhir hayatnya nggak mungkin dapat hidayah. Itu yang penting. Ya, nah, begitulah. Di samping kita juga faham bahwa idza qadarallahu syai'an hayya'a lahu asbab. Apabila Allah menakdirkan sesuatu, Allah mudahkan sebab-sebabnya. Jadikan diri kita ini menjadi sebab-sebab kebaikan. Sebab-sebab terpilihnya pemimpin yang lebih baik. Sebab-sebab terwujudnya negara yang adil. Ya. Yang aman buat semua gitu ya. Ntar saya pakai bahasa capres keliru. Negara yang benar-benar mengayomi semua. Tidak semena-mena dengan hukum. Itu kan ikhtiar kita. Siapapun terpilih nanti, itu urusan Allah. Semua sudah dicatat sekarang. Tapi usaha kamu. Kamu diam, kamu tidak ikut memilih, kamu seperti setan bisu. Kamu tidak mencegah satu yang munkar untuk naik, untuk berkuasa, untuk diberikan kekuatan dan menggunakan kekuatannya itu untuk berbuat zalim. Nah, itu kamu akan dihisap. Kita tuh nggak pernah dihisap untuk hasil, tidak. Tapi dihisap dalam proses-proses kita itu. Itu yang paling penting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terhadir Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Masya Allah. Jadi ke bilik suara ya, tanggal 14 nanti jangan diam saja. Afwan Ustaz. Karena syukur sebelumnya atas tadabbur terkait dengan surah Al-Imran ayat 26 ini, seperti yang menyebut pertanyaan Pak Marwan tadi bahwa sebentar lagi juga ini masa-masa pilpres pemilihan kemungkinan. Tadi sudah disebutkan bahwa kita harus berusaha untuk berikhtiar untuk memilih pemimpin yang baik. Terus kemudian setelah itu siapapun yang terpilih itu adalah ranahnya Allah. Maka mungkin kita juga perlu dibekali terkait dengan bagaimana sikap kita nantinya terhadap dua kemungkinan. Jadi yang pertama adalah kita memiliki pilihan berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan. Terus kemudian kalau nanti yang terpilih adalah tidak seperti apa yang kita ikhtiarkan, bagaimana sikap kita? Yang kedua, kalau yang terpilih itu sesuai dengan yang kita ikhtiarkan, dan karena tadi disebutkan bahwa Allah mengangkat atau menunjuk atau memberikan kekuasaan kepada seseorang itu adalah ada tujuannya. Maksud saya adalah apabila yang terpilih, yang pertama tadi adalah bagaimana kalau yang terpilih adalah tidak yang kita ikhtiarkan, bagaimana sikap kita. Terus kemudian kalau yang terpilih adalah yang kita ikhtiarkan, tapi qadarullah tidak seperti yang kita harapkan, dalam arti dia mungkin berbeda dari yang sebelumnya, itu bagaimana sikap kita juga, apakah ya nanti mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Memilih pemimpin ini seperti memilih jodoh juga sebenarnya. Kadang kita sudah pilih bagus-bagus gitu, ternyata berlangsungnya waktu ternyata tidak seperti yang kita harapkan gitu. Makanya kita tidak boleh berharap berlebihan kepada makhluk. Itu pasti akan kecewa. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita ya, tentang betapa rapuhnya kebahagiaan ketika kita berharap. Aku sudah merasakan banyak kepahitan. Yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada banyak contoh dalam kehidupan. Dan kita lihat sekarang di media-media di apa itu nyata sekali. Bagaimana pendukung seseorang kemudian kecewa dengan dukungannya itu. Gitu. Anda melihat sendiri, ini bukan rahasia dan bukan berpihak kepada siapa. Saya berikan contoh misalnya Gunawan Muhammad misalnya, dulu memuja-muja Jokowi misalnya presiden. Tapi sekarang bagaimana dia kecewa dengan Jokowi? Atau Bu Megawati, gimana kemudian dia kecewa? Gitu. Kita juga bisa merasakan hal yang sama. Jika sebelumnya kita mendukung siapa misalnya, atau mendukung Prabowo misalnya dulu, sekarang kita kecewa dengan Prabowo. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah, karena Dia adalah Malikul Mulk. Jadi ayat ini bukan hanya untuk orang yang berkuasa, tapi untuk kita yang memilihnya juga. Bahwa di atas kekuasaan siapapun itu, baik nanti yang terpilih adalah apa yang kita ikhtiarkan atau di luar itu, kita memang harus siap-siap untuk kecewa dan siap-siap dan harus pula menemukan kebaikan. Biadikal khair, pasti ada kebaikan di dalamnya itu ya, yang mungkin tidak bisa kita lihat dalam masa 5 tahun ini, 10 tahun ini. Kita menggantungkan diri kita, kehidupan kita itu kepada Allah. Jadi makanya jangan baperan dalam urusan muamalah, dalam urusan mencari rezeki, mendapatkan jodoh, memilih pemimpin, ya itu jangan baperan. Kita fokus saja yang mana menjadi wilayah kita. Wilayah kita harus mencari rezeki dengan cara yang paling halal. Memilih jodoh, memilih pemimpin harus sesuai dengan kriteria-kriteria syariat. Asal kita sudah dapat melakukan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan. Karena Allah sebutkan di sini biadikal khair. Kemudian ada lagi. Saya Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, mencabutnya dari siapa yang kau kehendaki, memuliakan siapa yang kau kehendaki, menghinakan siapa yang kau kehendaki. Itu juga bermakna pendukung-pendukung. Jadi bisa jadi karena Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang, itu membuat terhormat orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Allah mencabut kekuasaan dari seseorang, Allah membuat terhina orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuasaan kepada si A, lalu kemudian para pendukung-pendukung si A menjadi mulia di mata manusia. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kekuasaan dari si B, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan di mata manusia para kelompok-kelompok yang mendukung si B itu. Selalu begitu. Jadi makanya kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan harapan kepada istri, kepada pemimpin, kepada bos kita, kepada atasan kita, kepada seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang memimpin itu sebagai ikhtiar kita. Ikhtiar itu adalah jalan syariat. Jalan syariat itu dapat pahala kalau kita melakukan dengan aturan Allah. Berdosa jika kita tidak melakukan dengan aturan Allah. Siapa yang menikah untuk mencari kekuasaan, Allah tidak tambah kecuali kefakiran. Siapa yang menikah untuk menambah kemuliaan, Allah tidak tambah kecuali kehinaan. Hadis Nabi begitu. Jadi mencari jodoh harus karena Allah. Lihat agama dia. Mencari pemimpin juga begitu. Bukan karena ada kepentingan kita di dalam. Jadi walaupun orangnya tepat, tapi mendukung bukan karena Allah, karena ada kepentingan di situ, itu juga keliru. Ya,
maka itu juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah bicara hasil, nggak usah. Hasil itu urusan orang KPU nanti. Kita bicara bagaimana proses, bagaimana kita bisa mengajak ikhtiarkan siapa yang lebih baik dalam timbangan agama, siapa yang paling takut kepada Allah, siapa yang paling mengerti agamanya, siapa yang paling amanah, siapa yang punya track record dalam fatanahnya, siapa yang kita tahu itu. Dan kita berikhtiar itu, dan kita berdakwah kepada orang yang bisa kita ajak untuk sama-sama demi kecintaan kita kepada Republik ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin itu. Yang lain silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Nanya satu apa dua? Satu aja Pak. Iya, satu aja. Nah, pertanyaannya bukan ini, Ustaz. Demokrasi ini kan yang bikin kita ditipu ya, Ustaz. Karena satu suara satu orang, Ustaz. Artinya bisa saja orang mempengaruhi orang-orang bodoh yang punya suara sama dengan satu orang yang mungkin menurut kita mahal atau etikanya lebih baik. Jadi ya memang kita siap-siap kecewa, ya artinya dengan harapan yang baik ya Ustaz. Karena tidak bisa kita membandingkan satu orang satu suara orang baik dengan banyak orang bodoh pada saat ini ya Ustaz. Artinya kita juga maklum ya, karena inilah proses bagaimana kebaikan itu kita mengarah kepada kebaikan. Saya yakin karena semakin kita ini pasti nanti akan Islam dimenangkan. Takdirnya demikian. Mungkin itu saja tanggapan satu suara yang banyak dipengaruhi oleh ya bansos dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Kenapa di zaman engkau ini banyak terjadi huru-hara? Kenapa tidak stabil seperti di masa Abu Bakar dan di masa Umar? Ali menjawab mudah sekali. Pada masa Abu Bakar dan Umar itu, rakyatnya itu seperti aku. Sementara ketika aku berkuasa, rakyatku seperti ini. Rakyat seperti engkau ini. Makanya tidak baik. Jadi memang harus ada ikhtiar berkelanjutan untuk meningkatkan taraf pendidikan, untuk meningkatkan sakafah, pengetahuan rakyat secara umum. Sebab pemimpin itu adalah cermin dari rakyatnya. Gak mungkin kita berharap dapat pemimpin yang berkualitas kalau mayoritas penduduk tidak berkualitas. Jadi kita punya kewajiban untuk bagaimana memberikan edukasi pendidikan kepada rakyat tentang bahayanya politik uang, tentang bagaimana pemimpin yang baik, tentang bagaimana kehidupan berbangsa ini bisa berjalan dengan benar. Kita harus sampaikan itu. Jadi apa yang terjadi di bilik suara beberapa menit itu sebenarnya adalah impact dari kehidupan berbangsa secara umum selama ini. Makanya ya ada orang yang memang memelihara kebodohan satu bangsa itu biar dia bisa dikuasai itu. Negara-negara besar itu tidak mau negara-negara berkembang itu maju. Pasti ada pembodohan-pembodohan, ada propaganda-propaganda, ada ketergantungan yang diciptakan jangan sampai dia mandiri. Karena itu, nah, apalagi dalam sistem demokrasi tadi, memang ya itu resiko karena kita ambil sekarang itu, dan karena tidak memiliki instrumen lain di negara ini, maka itu yang kita ambil. Ya, sebab di Indonesia sekarang untuk mengganti pemimpin instrumennya cuma dua, pemilu atau revolusi. Revolusi tidak mungkin dibenarkan oleh agama.
Sebab berdarah. Ya, satu saja nyawa terbunuh itu sama dengan membunuh semua jiwa. Nah, sementara demokrasi, walaupun dia bukan dari Islam, tapi dia kita gunakan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan perjuangan ini. Nabi pernah melakukan hal yang sama. Nabi menggunakan qanunul jiwar, undang-undang suaka. Itu adalah undang-undang jahiliyah. Tapi Nabi gunakan karena tidak ada instrumen lain. Agar Nabi tetap dapat hidup, berdakwah, dan tinggal di Mekah. Dari tahun 10 sampai tahun 13 kenabian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ya perjuangan ini berat sekali. Bukan hanya tentang bagaimana seseorang mencoblos seseorang, ya seorang calon bukan, tapi bagaimana seseorang memiliki kesadaran politik, kesadaran sosial tentang kehidupan berbangsa yang berkualitas dan bermartabat. Ya, saya pikir ini dulu, Bapak Ibu. Apabila ada salah saya mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Fadli atas materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi materi yang menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pengumuman nanti setelah kajian ini dipersilakan untuk sarapan bersama di Serambi Masjid. Dan mari kita akhiri taklim kita pada hari ini.